Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengkoneksi beberapa objek ya ke arah bondnya atau ke dalam bondnya. Nah, ini tidak menggunakan yang Wakepen ya, tidak, tapi langsung aja menggunakan objek data properties kemudian dikoneksi ke dalam bondnya. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalam banyak tips dan trik. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya menggunakan single bond, mengkoneksi objek ke dalam single bond dan menggerakkan tidak satu persatu. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk bond part ketiga ya. Kemarin kita sudah mencoba untuk bagaimana cara menambah bond, mengurangi, dan sebagainya. Nah, saat ini bagaimana kalau bondnya itu nanti dipasang objek ya teman. Tapi ini objeknya yang bukan yang organik ya, tapi objek-objek yang mungkin lepas terpisah, tapi kita link, kita koneksi ke bagian bond, kurang lebih seperti itu ya. Oke, langkah pertama teman-teman dipastikan di sini saya coba untuk sembunyikan dulu untuk di bagian lighting ya. Nah, di awal teman-teman dipastikan saya mencoba untuk menghapus dulu, kemudian saya membuat kira-kira bondnya seperti apa ya. Teman-teman harus ke add dulu, baru ke armatur, terus kemudian saya pilih namanya single bond. Ini masih di single bond ya teman-teman, jadi masih single bond tapi di part yang ketiga. Nah, saat ini saya coba untuk merubah bondnya menjadi agak sedikit ke atas ya, agak panjang. Saya tekan G lalu Z ke atas kurang lebih. Kemudian teman-teman coba untuk diklik di bagian badannya ya. Kondisi saat ini adalah di edit mode. Kemudian teman-teman tinggal ke subdivision, kemudian di subdivision lagi saya klik kanan lagi subdivision. Jadi kira-kira subdivisionnya ada banyak nih. Kira-kira ada 4 atau mau dibikin seperti ada banyak seperti ini, silahkan. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba untuk membuat kira-kira beberapa objek, mungkin buletan aja kali ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengambil, misalkan contohnya ini saya bikin acak dulu ya. Saya kondisikan objeknya si bagian bondnya ini saya coba untuk dinormalkan, kemudian kita coba ke add, pilihnya mesh, saya menggunakan sphere. Oke, sphere jangan gede-gede deh, kecil aja kira-kira begini. Terus kemudian saya coba duplikat dulu ya teman-teman, kira-kira duplikatnya bebas deh ya. Saya tekan shift D lalu di enter, kemudian saya geser kira-kira ke sini juga boleh, shift D enter, mungkin geser ke sana, shift D enter, kemudian saya geser kemari, kira-kira begitu ya teman-teman. Tinggal diatur mau digeser kemana itu bebas, kira-kira begitu ya. Lalu saya coba untuk diduplikat lagi kemari. Nah, ini dia, ini ada berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8, kurang 8 kira-kira gitu ya. Nah, kalau kurang ya tinggal tambahin, ini kan ada 6, tinggal tambahin aja dari objek yang ada. Sebentar, mungkin saya duplikat aja deh, shift enter, terus saya geser kemari kayak gitu ya. Kemudian saya coba untuk shift enter lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini dia. Jadi ada kira-kira ada 8 ya, ada 8 sphere objek. Ini bukan organik ya, bukan yang sifatnya untuk kayak kulit nempel di sini, tapi bagaimana kalau objeknya objek seperti sphere biasa terpisah terus dikoneksi ke dalam si bond. Langkah pertama gampang teman, jadi kita nggak perlu pakai Wakepen, nggak perlu pakai Wakepen dan sebagainya, cukup dikoneksi dengan cara relation. Bagaimana caranya? Teman klik aja di salah satu objek yang manapun, lalu klik di bagian sini nih, ada namanya kayak object data properties. Tapi sebelumnya saya coba untuk konsentrasi ini di bagian bondnya, saya hidupkan dulu untuk di bagian, sebentar ya, klik di bondnya, lalu saya bagian ke gambar yang orang lari ini, yang orang lari atau disebut sebagai objek data property juga untuk bondnya teman-teman ya. Lalu ke bagian viewport display, kemudian saya aktifkan in front dan names-nya, jadi keluar namanya bond-bondnya kurang lebih ya. Terus kemudian saya kepengen misalkan yang ini boleh ngacak bebas, klik salah satu lalu klik di bagian objek data properties. Di sini ada namanya relation ya, ini dia, jadi dikoneksinya kemana nih gitu, dihubungkan kemana gitu ya. Jadi teman-teman diklik di bagian pair-nya. Nah, kita kepengen kira-kira mau nempel kemana, ke bagian apa. Karena ini bagian bondnya adalah satu kesatuan disebut armatur ya, saya pilihnya di armatur teman-teman. Terus kemudian setelah dipilih armatur, kira-kira nanti pair-nya nempelnya kemana nih, ke bagian apa di armaturnya, di bagian bond. Oke, setelah di bagian bond kira-kira menempel di bond berapa. Oh, saya maunya di bond yang kosong nih.
Ya kan ada 04, 02, 06 dan sebagainya. Jadi teman tinggal diklik aja di sini, diklik bondnya. Oh, saya kepengen bondnya normal. Ketika tempel teman-teman, ini kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kok nempel ke sana, ini badan sebenarnya udah nempel, cuman arahnya belum pas. Nah, caranya bagaimana? Teman tinggal dicoba untuk kita kembali ke aktifkan di bagian si bondnya, kemudian di bagian edit, klik di bagian yang bond paling bawah, lalu teman tekan Shift S. Nah, teman-teman harus memindah kursornya ke to selected. Jadi kursor itu apa sih? Nah, kursor tuh ini teman, nih yang ada warna-warna nih. Nah, ini kursor nih. Jadi cara pindah kursor pakai ini ya. Kenapa nggak langsung ke situ? Nah, cara cepatnya gini, aktifkan objeknya pakai panah ini, lalu klik di sini di objeknya, lalu saya tekan Shift S. Nah, kursor to selected, artinya kursor ini nanti akan pindah ke bond itu ya. Kursor to selected. Nah, nempel bond itu ya. Nah, setelah tampil itu baru saya coba untuk ke object mode, kemudian aktifkan di bagian objeknya yang bukan tulangnya ya. Lalu teman-teman tinggal Shift S lagi ya, Shift S aja. Kemudian selection to kursor, artinya gini, yang terseleksi saat ini menuju ke kursor dia ya, klik aja. Nah, udah nempel tuh ke tulangnya, pas sesuai dengan lokasi, jadi kita nggak perlu nebak-nebak berapa angkanya ya. Cara gitu ya, lakukan dengan cara sama dengan yang lainnya. Jadi teman tinggal diklik lagi sekali lagi, terus kemudian ke objek data properties, terus klik di bagian parentnya, pilihnya armatur, dipilih sebagai mengarah di parentnya kemana, ke bagian yang bond. Di dalam bond kira-kira bond yang berapa? Oh, saya misalkan mau bond ke bond 1, di sini posisinya. Klik aja bond 1 gitu ya. Nah, untuk memindahkan posisinya jangan lupa ke objek mode dulu, klik di bagian si tulangnya, lalu ke edit, terus kemudian saya coba untuk klik di bond satunya, lalu tekan Shift S, kemudian kursor to selected. Artinya kursor yang di bawah, nih tentu yang merah ini ya, titik ini, itu akan pindah ke bagian sini, ntar ke bagian tulang di atas. Klik aja di sini, klik, dia akan pindah. Baru teman-teman tinggal di object mode lagi, kemudian diklik di bagian objek yang ini, lalu tekan Shift S lagi, push selection to kursor. Artinya si objek ini yang kita seleksi menuju ke kursor yang ada di sini. Klik aja ini dia. Tuk, lakukan dengan cara sama untuk objek yang lainnya. Oke, ini videonya saya percepat ya teman-teman. Jadi cara koneksi gitu ya. Dipastikan teman-teman harus mencoba untuk mengkoneksi satu persatu. Oke, ini video saya percepat ya. Oke teman-teman, kali ini sudah menggabung semua ya. Jadi setiap objek sudah nempel. Ini bukan berdasarkan kayak kulit ya, tapi ini bagaimana cara menempel. Nah, ini setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal digerakkan. Digerakannya bagaimana teman-teman? Jadi dengan teman-teman tinggal ke bagian, klik di bagian tulangnya. Ini sudah terpilih. Kita cek dulu kira-kira sudah masuk nempel semua atau belum. Ini udah pasti nempel ya. Teman-teman tinggal diklik aja di bagian objek, lalu pilihnya pose. Nah, di bagian pose ini teman-teman tinggal diseleksi aja. Nah, kalau yang di part bond 1 bond 1 ya, single bond, yang part 2 juga sama. Saya tuh kalau menggerakkan rotasi, saya jelasin satu persatu ya teman-teman, menggunakan rotasi, lalu digerakkan begini gitu ya teman-teman, satu-satu gitu ya. Nah, teman-teman saat ini tidak begitu cara kerja. Jadi cara kerjanya adalah kita harus merubah fungsi kerja dari porosnya. Nah, saat ini saya coba aktifkan di bagian bondnya secara keseluruhan, di blok aja. Kalau kondisi normalnya itu adalah global, terus kemudian saya coba untuk di bagian bonding box scan center ya. Normalnya ini dia teman-teman. Jadi normal adalah bonding box center, terus kemudian teman-teman ketika diputar itu ngikut semua teman-teman, ngikut kayak gini. Nah, saya nggak mau teman-teman. Jadi saya kepengen ketika diputar dia berdasarkan poros setiap tulang-tulangnya. Ini gimana caranya? Teman-teman harus diklik di bagian namanya, di sini namanya kayak indikator untuk merubah setiap porosnya di individu origin. Jadi ketika kita kalau bonding box itu artinya dia menseleksi secara keseluruhan, dianggap nih satu objek. Nah, ketika saya pilihnya di bagian individual origin, nah saat ini teman-teman sudah menseleksi atau ingin menggerakkan objek berdasarkan setiap bondnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya tarik ke sumbu yang ini, yang hijau ya, atau yang manapun, ketika diputar dia akan melakukan seperti ini dia. Nah, itu dia, tergantung. Nah, saran saya sekali lagi,
kalau teman-teman ingin mencoba untuk menggerakkan bone, pastikan di sini jangan global ya, karena global ini membaca screen layar yang kita lihat saat ini berdasarkan ruang. Sedangkan kalau untuk bone, saran saya teman-teman menggunakan yang lokal. Kenapa mau lokal? Bedanya gini, kalau global, kalau saya putar dirotasi pakai yang sumbu yang misalkan taruhlah yang hijau, saya tarik ke depan ya. Nah, nanti sumbunya normal lagi, tidak ngikutin arah dari si bone-nya, ya kan. Nah, saran saya lebih baik menggunakan yang namanya lokal. Kenapa lokal? Ketika saya putar di bagian arah ke sini ke depan ya, itu ke depan. Ketika saya putar, nah lihat dia sudah muter seperti itu ya. Dan sumbunya ngikutin arahnya, teman-teman. Kalau global itu dia tetap lurus. Tuh, lurus ya, beda lurus ya. Lurus berdasarkan layar. Sedangkan kalau misalkan saya menggunakan lokal, dia ngikutin arah si tulangnya. Itu dia bedanya. Jadi kalau jari harus tahu. Nanti kalau udah gerakannya banyak, nah mau nggak mau beda cara melihat sudut pandangnya agak susah kalau menggunakan global. Mendingan pakai lokal. Jadi arah kemanapun jarinya kita tahu, oh arah jarinya lagi ke kanan atau ke kiri, ketahuan. Dan cara mengendalikannya juga gampang. Dengan teknik yang namanya adalah individu origin, teman-teman bisa menggerakkan jari tidak satu persatu lagi, teman-teman, jadi langsung kayak gini. Nah, itu dia. Dan ini juga bisa dilakukan dengan cara teman-teman tanpa harus menggunakan menyentuh di bagian rotasi biru atau di sumbu Z atau di sumbu yang merah X dan hijau yang warna Y ya. Sedangkan kalau teman-teman seleksi di bagian tengahnya, teman-teman bisa menggerakkan seperti ini bebas. Nah, itu dia. Kurang lebih kayak gitu gerakannya. Dia gerakannya kayak ular, nah kayak gitu deh. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi cara kerjanya seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu saja yang saya bisa sampaikan bagaimana ketika kita ingin bermain bone, terus kemudian bone tersebut bisa terkoneksi tanpa harus menggunakan misalkan kayak wake pen dan sebagainya atau menggunakan teknik organik, tapi ini antar objek kira-kira menempel langsung berdasarkan tulang-tulangnya pada posisi intinya letak objeknya di luar. Oke teman-teman, saya berharap materi bermanfaat dan berguna, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai desain dan animasi. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai bone-bone yang lain.